Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan banyak rejeki. Oke, di video kali ini kita akan membahas beberapa pernyataan dari para habaib yang sangat kontroversi. Ternyata tidak sedikit habaib di Indonesia yang mengeluarkan pernyataan yang sangat kontroversi. Tapi sebelum itu, buat kalian yang baru mampir di channel ini, saya harapkan agar subscribe terlebih dahulu, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Dan sebelum kita memulai membahas cuplikannya, jangan lupa siapkan kopi dan rokok untuk menambah kenikmatan sembari menonton video ini. Langsung saja kita simak videonya. Pertama, Habib yang bodoh lebih mulia dibanding Kiai. Dalam video ini terlihat Ustadz Gilang Gifari sebagai murid dari Habib Bahar, sedang memberikan ceramah kepada para jemaah bertema Maulid Nabi, dan Ustadz Gilang mengingatkan agar jemaah selalu menghormati keturunan Nabi yaitu para habaib. Lantas dia mengatakan bagaimanapun habaib lebih mulia dibandingkan orang Indonesia, satu habib bodoh lebih mulia dibanding 70 kiai yang alim. Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu habib, walaupun habibnya jahlun, maksudnya bodoh, kata Habib Bahar, itu ukurannya perbandingannya sama 70 kiai yang alim. Perbandingannya berarti kalau kita ngabdinya sama 10 habib, sama belajar sama berapa 70 kiai, ratusan. Nah makanya zaman sekarang nih, mohon maaf, banyak orang yang selalu pandang sebelah mata habaib. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Kedua, habib yang menghina pribumi. Di video satu ini Habib Rifki Alaidrus sedang berceramah dalam sebuah acara Maulid Nabi. Awalnya beliau hanya menyampaikan materi seputar kisah Nabi Muhammad SAW. Agar suasana tidak tegang, beliau pun mulai bercanda dengan jamaah hingga dianggap kelewat batas. Habib Rifki mengatakan kenapa wajah orang Indonesia sangat jelek. Lihat muka saya impor, kalau kalian kan muka lokal. Lanjut beliau mengatakan hidung pesek, wajah tembem, mata belo, yang persis seperti celengan Semar. Para jemaah hanya tertawa mendengar celutukan itu. Tidak ada satupun jemaah yang marah mendengar itu. Jemaah menganggap itu hanyalah sebuah candaan dan beliau tidak mungkin menghina. Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem, mata belok, persis kayak celengan Semar. Terusin nggak? Terusin nggak? Yang mana nih? Celengan Semar. Ketiga, Pulau Jawa milik habaib. Habib Hasan bin Ismail Al-Mudor dalam ceramahnya menyebutkan bahwa Pulau Jawa milik Aulia Tarim. Beliau mengatakan Jawa bintu Tarim yang artinya Jawa putri Tarim. Habib Hasan menjelaskan lebih lanjut sebagaimana hubungan ayah dan putrinya yang saling mencintai, sama halnya antara Jawa dan Yaman. Segelintir orang Indonesia mulai merasa curiga dengan pernyataan ini. Mereka merasa ada indikasi berbau penjajahan dan ingin menguasai Pulau Jawa. Memang kebetulan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu Tarim, ini punyanya Aulia Tarim. Seakan-akan Aulia itu punya kaplingan sendiri. Tapi kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Indonesia ini milik Aulia Tarim. Subhanallah, memang benar. Hampir setiap kota di situ ada wali Tarim. Coba kita lihat Jakarta. Siapa yang di Jakarta? Habib Ali Kuitang Al-Habsyi dari Hadramaut Tarim. Keempat, Indonesia menjadi sejahtera kalau ada para habaib. Di momen ini Habib Novel Alaidrus sedang memberikan ceramah dalam acara Maulid Nabi. Beliau mengatakan bahwasanya Indonesia sekarang adalah negara dengan keturunan Nabi terbanyak. Lalu beliau mengatakan, bangsa ini akan selamat, bangsa ini akan makmur, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan aman, selama keturunan Nabi tidak diganggu dan selama keturunan Nabi tidak disakiti.
Pendakwa asal Surakarta itu lanjut mengatakan, bagi orang yang mengkoreksi para habaib mereka mirip seperti iblis, lagi dan lagi segelintir orang Indonesia melihat ini seperti sebuah doktrin untuk orang Indonesia agar selalu takut dan tunduk kepada para habaib, seolah-olah para habaib sangat mulia dan suci sehingga mereka tidak bisa dikritik dan selalu dihormati di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang insya Allah dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW terbesar di dunia. Gak ada yang lebih banyak di Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib kok seperti itu? Nah ini santri gaya. Ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Kelima, Habib Rizik menghina Soekarno dan Gus Dur. Masalah itu bermula dari ceramah Imam Besar FPI Rizik Syihab yang menyinggung pemikiran Soekarno soal Pancasila. Menurut Rizik, Pancasila yang dirumuskan Soekarno merendahkan sila soal ketuhanan. Perumusan nilai ketuhanan dalam Pancasila versi Piagam Jakarta dinilai lebih baik. Soekarno ikut tanda tangan, Bung Hatta ikut tanda tangan, kelompok Islam, Kristen, semua ikut tanda tangan, saudara. Jadi supaya Anda tahu, sampai di sini jelas. Jelas. Nah berarti saya mau tanya, kalau gitu Pancasila Soekarno dengan Pancasila Piagam Jakarta sama atau beda? Sama atau beda? Sudah beda. Pancasila Soekarno ketuhanan ada di pantat. Pancasila Soekarno ketuhanan ada di pantat. Pancasila Soekarno ketuhanan ada di pantat. Gus Dur itu buta, matanya buta hatinya. Ya, Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak ngelihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Nah itu dia guys beberapa ceramah dari para habaib di Indonesia yang sangat kontroversi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyejukkan hati kita untuk selalu sabar. Gimana tanggapan kalian guys? Coba kasih tanggapan kalian di kolom komentar karena Mimin pengen tahu.